Kenapa ke masjid lain saya bisa turun? Ini masjid saya sendiri, dalam lingkungan sendiri, ya. Karena kita berdakwah kan dari dalam, bukan di luar dulu. Perkuat dulu di dalam, baru kita keluar. Kalau dakwahnya Rasulullah seperti itu, ya. Anak-anak kita ini, ketorang, apalagi ada remaja masjidnya. Disinilah nanti kita adakan pembinaan. Ketika engkau melihat seorang pemuda yang bolak-balik dari rumah menuju masjid, maka percayalah bahwa dia adalah pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena pada malam hari ini alhamdulillah kami dari Perhimpunan Remaja Masjid Dewan Masjid Indonesia Provinsi Maluku Utara bekerja sama dengan Lembaga Dakwah dan Pendidikan Ar-Ridha Maluku Utara, yang hari ini kita sama-sama ketahui bahwa Ar-Ridha dipimpin oleh Al-Ustazah Hajjah Rodia M. Al-Hadar, dan saya selaku Ketua Remaja Masjid Maluku Utara. Alhamdulillah hari ini berkesempatan hadir untuk bersilaturahmi dengan BKM Masjid Istimaul Ikhwan berserta dengan jamaah dan pemuda-pemudi yang ada di Kelurahan Tabahawa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ini safari kami yang sudah berjalan di masjid yang ketiga. Ustazah, masjid yang ketiga dalam rangka yaitu yang pertama pasti kita sama-sama ketahui bahwa untuk menyambung tali silaturahmi. Yang kedua, membangkitkan kembali semangat generasi muda untuk mari kita sama-sama memakmurkan dan dimakmurkan masjid. Kita lihat sama-sama teman-teman sekalian, banyak sekali terjadi tragedi, yaitu isaplem, narkoba, miras dan segala macam. Maka oleh karena itu remaja masjid hadir untuk merangkul para pemuda-pemudi, serta kami berkolaborasi dengan ibu-ibu majelis taklim. Dalam hal ini ibu-ibu yang akan memotivasi anak-anak mereka untuk bagaimana sama-sama bergabung di dalam kepengurusan remaja masjid. Dan insya Allah mudah-mudahan remaja masjid di Istimaul Ikhwan sudah terbentuk. Mudah-mudahan ini adalah silaturahmi kita teman-teman sekalian, dan kami berharap bisa menerima kehadiran saya di sini, dan insya Allah kita bisa saling kontak dan saling silaturahmi sehingga kegiatan-kegiatan yang ada di remaja masjid Istimaul Ikhwan ini bisa berkolaborasi dengan ibu-ibu majelis taklim yang ada di sini. Oleh karena itu saja pengantar yang dapat saya sampaikan, dan kami mengundang kepada guru kita bersama yaitu Al-Ustazah Hajjah Rodia M. Al-Hadar, Magister Pendidikan Islam, untuk bisa memberikan tausiahnya terkait malam ini tepat pada tanggal 25
Jumadil Akhir 1443 Hijriah, 28 Januari ya 2022. Kepada Al-Ustazah Radhiyah M. Al-Hadar, saya persilahkan. Dalam rangka turun dari masjid
yang berikut kita akan berkoordinasi dengan imam setempat dan kepala masjid. Mudah-mudahan bisa dilalui secepatnya sehingga organisasi ini insya Allah akan eksis dengan remaja kita yang ada di dalam Sarawak, khusus di masjid Al-Fatihah ini, insya Allah akan lebih fokus dalam kegiatan tersebut. Saya juga telah mencoba untuk membuka sedikit peluang. Saya sendiri bertemu dengan orang-orang beberapa di mana dan setelah aku turun di masjid kita untuk langsung bertatap muka dengan masyarakat, dengan remaja, dan hal ini dia mengikuti dan sangat senang. Namun saya sendiri belum berkoordinasi. Saya dapat jasa ketua dan orang yang hadir cuma begini kan. Jadi kita harus mengenal koordinasi sehingga apa yang kita lakukan insya Allah akan mengasah saran mencapai tujuan kita. Ada usaha saya yang dapat. Alhamdulillah kita berada di tujuannya bukan apa-apa, tapi sedikit berbagi, ya. Kami tidak menggurui, ya, tapi sedikit berbagi apa yang kami miliki. Artinya kita orang bercerita, mudah-mudahan ada manfaatnya dari hati ke hati apa yang kita bisa berikan, dengan tujuan mudah-mudahan ibadah kita ini akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah malam ini sebenarnya sudah lama ya. Cuma agak tertunda juga dengan berbagai kegiatan karena memang sasaran awal saya bilang kenapa ke masjid lain saya bisa turun, ini masjid saya sendiri, dalam lingkungan sendiri ya. Karena kita berdakwah kan dari dalam, bukan di luar dulu. Perkuat dulu di dalam, baru kita keluar. Kalau dakwahnya Rasulullah seperti itu, ya. Dan alhamdulillah, namun kita manusia adalah la tataharrak dzarratan illa biiznillah. Tidak akan bergerak satu butir pasir pun tanpa izin Allah. Dan hari ini memang izin Allah yang kita orang ini semua bisa turun ke sini, insyaallah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah banyak hal yang kita syukuri bahwa kita di sini ibadah kita tenang. Ya. Kota Ternate alhamdulillah Allah sudah memberikan kita orang satu negeri yang amat tenang. Ya. Bahkan khususnya Bu, ya. Indonesia ini khusus untuk Kota Ternate ini dia masuk kota bahagia. Ya, kota bahagia ini sama dengan di Wina sana. Artinya kota terbahagia di dunia ini dua kota, Ternate dengan kota Wina di Swiss. Masya Allah, luar biasa ini. Ya. Saya ingat ketika tahun 2000 ada teman saya kebetulan suaminya itu dandim. Dia datang ke rumah, dia bercerita, dia bilang Bu tadi malam ditelepon dari Jakarta, tanya. Waktu telepon ada dengar bunyi-bunyian. Terus dia tanya, waktu itu kan masih kerusuhan tahun 2000. Dia tanya, kok itu ada bunyi-bunyian sementara ada kerusuhan, kok ada bunyi-bunyian? Dia bilang orang di sini mau begitu. Tidak pernah rasa susah. Senang terus. Sampai kemarin saya coba untuk mengangkat ini ke FB, ada yang komen, bagaimana Mutara bahagia? Tiap hari Sabtu, hari Minggu ada pesta, cukur rambut, kawin, malam ke bawah pesta barongi sampai pagi. Di daerah lain mana ada? Tutup jalan hanya ada di Ternate. Tidak ada daerah lain tutup jalan di Indonesia. Hanya ada di kita orang Ternate di Maluku Utara. Saya ingatkan kepada tokoh-tokoh masyarakat. Kenapa? Kalau ada pesta berarti di situ ada transaksi maksiat. Anehnya orang tua tidur nyenyak sampai pagi, anaknya dikasih tinggal baronggeng sampai pagi. Di situ ada narkoba, di situ ada minuman keras,
Di situ ada banyak maksiat-maksiat, transaksi maksiat paling banyak di situ. Nah, inilah kontrol kita orang tua, bagaimana supaya anak-anak kita ini, ketorang, apalagi ada remaja masjidnya, di sinilah nanti kita adakan pembinaan. Bagaimana mereka ini, bahwa pemuda itu adalah harapan kita masa depan. Karena ketorang-ketorang ini usia-usia masa-masa 70 begini, Allah kasih sampai berapa lagi? Maka ketorang harus persiapkan, ya. Allah berfirman dalam Al-Quran mengatakan, takutlah kamu dengan generasimu, karena mereka itu akan lahir atau mereka itu akan menjalani ini. Zaman mereka ini beda dengan zaman-zamannya ketorang. Nah, inilah perlu ketorang persiapkan, ya. Sehingga remaja kita insya Allah satu ketika ketorang tutup mata, alhamdulillah anak-anak ini kita tidak khawatirkan lagi tentang iman mereka, ya. Karena ketorang sekarang ini, kalau dulu segala sesuatu lewat surat, tapi sekarang semua online. Semua online. Jadi anak-anak kecil dia bisa akses hal-hal yang seharusnya tidak dia boleh lihat atau tonton. Makanya kita orang sekarang ini sudah jadi apa? Google, anak-anak tahu sendiri. Apa saja dia buka dapat. Nah, kontrol kita orang tua ini yang harus benar kita orang dampingi anak-anak kita. Makanya antara maghrib dan isya itu, disitulah kita orang adakan maghrib mengaji. Berarti kurang lebih sejam itu kita orang sudah harus masuk untuk fokus anak-anak ini dalam satu kesempatan kita duduk bersama antara anak dan orang tua. Jadi kalau orang tua kita orang tunggu antara maghrib dan isya, kemudian anak-anak kita ngaji, maka insya Allah di situ nanti Allah turunkan kebahagiaan. Saya mau ajak kita baca sama-sama, tapi surah Al-Fatihah saja supaya terusap terlalu kita orang susah-susah. Nanti ikut-ikut ya, semua ikut. Saya dulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم. Ini kalau setiap maghrib kita satu makra saja, duduk bersama membaca, kemudian kita panggil ustadz. Ini kebetulan Ustaz Syarif ada juga, diterjemahkan, kemudian sedikit diberikan tafsiran, disesuaikan dengan pemahaman jamaah kita. Ini insya Allah akan terlaksana, saya yakin. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah tidak habis-habisnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diturunkan kepada kita. Karena kadang-kadang kita mungkin ada yang sudah menunaikan ibadah haji, ada yang sudah menunaikan umroh, ya. Ada yang setiap tahun kita orang keluarkan, ya,
zakat mal, ada yang kotoran berkurban setiap Idul Adha. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semua amal yang kita kerjakan ini akan diberikan ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita orang menganggap bahwa saya sudah mengeluarkan atau saya sudah berkurban dengan mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala sendiri kadang-kadang menilai ibadah kita itu di luar daripada perhitungan kita. Kita orang menganggap bahwa saya sudah umroh, ya, saya sudah haji, bahwa dengan umroh atau haji itu insya Allah kita akan masuk surga, karena memang jaminan dari Allah. Namun ada amalan yang kita mungkin menganggap bahwa itu tidak masuk akal atau tidak hanya sedikit yang mendatangkan pahalanya, tapi justru karena ketika kita berbuat mungkin memberikan manfaat kepada banyak orang. Dan disinilah nilai Allah Subhanahu wa taala. Malaikat yang satu bilang, bagaimana mungkin orang berdatangan dari segala penjuru, datang dengan susah payah, mengeluarkan finansial yang tidak sedikit, tenaga yang tidak sedikit, kemudian hajinya ditolak oleh Allah, satu pun tidak diterima, semua ditolak. Malaikat yang satu menjawab, awalnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala hanya karena satu orang yang bernama Muhammad. Dia punya haji. Dia tidak pernah haji, dia tidak pernah sampai haji. Sampai ke Madinah, sampai ke Makkah tidak pernah merayakan haji, tapi haji itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapakah orang ini? Abdullah bin Mubarak ini dia penasaran. Hanya setelah haji dia pulang ke Syria, dia cari tahu. Namanya Muhammad ad-Damaskus. Nama aslinya ada, hanya karena dia orang Syria, Damsyik, dinamakan seperti itu. Dia datang di masjid, dia cari orang ini di mana. Jadi setelah sholat selesai, ini orang yang dicari ini karena orang ini orang susah, dia duduknya saf paling akhir. Jadi begitu habis sholat dia langsung balik lagi. Pekerjaannya apa? Tukang sol sepatu. Dia kerjanya tukang sol sepatu. Selesai sholat habis, terus ini yang Abdullah bin Abdul Mubarak, Ibnu Mubarak ini datang cari ke dia. Dia tanya di jamaah, orang ini kenal kata Rada dan apa pekerjaannya? Jamaah masjid bilang, siapa yang tidak kenal? Tukang sol sepatu itu semua orang kenal, karena pekerjaan dari pagi dia berhenti cuma siang untuk sholat dan makan, habis itu balik lagi kerja. Kerjanya itu tukang sol sepatu. Berapa duit yang dia dapatkan? Sangat sedikit. Akhirnya apa? Dia datang, dia cari. Dia tanya, apakah anda yang bernama Muhammad al-Maqdis? Dia bilang, benar, aku Abdullah bin Mubarak. Dia kaget, ulama terkenal ini datang cari pada dia kaget. Dia bilang, Masya Allah, urusan apa yang membawa anda sampai datang kemari sini? Akhirnya dia bilang, saya ingin tahu amalan apa yang engkau kerjakan sampai dua malaikat turun kasih tahu bilang, tahun ini semua orang yang datang haji ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diterima, hanya karena hajimu itu sehingga mereka ini yang lain diterima. Dia bilang, saya belum haji, saya menabung ini, ya, belum pernah saya kerjakan, tapi saya itu ingin, saya sangat rindu Masjidil Haram dan makam Rasul. Hanya doi saya pedoi ini kurang, biaya ini kurang karena saya ini orang miskin, tidak mungkin sampai ke sana. Nah, satu ketika saya mau berangkat, sebenarnya tahun ini saya mau berangkat haji, cuma ada satu kejadian saya batalkan, saya punya haji. Ibnu Mubarak penasaran, kejadian itu apa? Dia bilang, saya punya istri ini hamil muda. Terus begitu saya pulang kerja, dia menangis dari tadi, dia cium bau daging yang dibakar. Terus ingin, kalau orang ngidam ini kan menginginkan sesuatu harus ada. Dia sampai menangis karena tidak dapat. Suaminya datang dikasih tahu. Dia bilang, sudah kalau begitu nanti saya cari dari mana bau itu berasal, nanti saya cari, saya minta beli sepotong untuk engkau makan.
Oh, dia bini semore sudah sangat senang. Hanya dia pergi. Dari mana datang bau daging yang dibakar itu, dia pergi. Dia ke sana, dia lihat satu perempuan janda dengan anak 5. Ada panggang tuh daging. Ya, panggang kerbau yang mati kemarin, ya. Satu ekor, bukan kerbau, khimar, apa namanya? Khimar, Ustaz. Khimar. Keledai, ya. Yang mati kemarin. Dia mati, bukan dipotong, bukan disembelih, mati. Dia ambil daging, dia bakar, dia sate, dia segala macam, kasih makan dia anak. Karena sudah 3 hari tidak pernah makan. Nah, Ibnu Mubarak datang ini, dia bilang, ibu tolong biar sepotong saya beli untuk saya punya istri yang sangat menginginkan, kan dia ngidam. Ini si ibu ini tidak bicara, dia tunduk. Ini Ibnu Mubarak desak, bu sepotong saja biar mahal saya beli karena saya punya istri sangat menginginkan. Dia juga tidak bicara. Sampai ketiga kali dia tidak bicara juga, menangis. Air matanya tidak bisa dibendung, menangis sejadi-jadinya. Terus dia bicara, dia bilang, dan ini halal untuk kami, tapi haram untuk Anda. Ini Ibnu Mubarak tambah bingung. Bagaimana halal untuk ibu dengan anak-anak sementara haram untuk kami? Dia bilang, daging ini bukan hewan yang disembelih, tapi ini bangkai. Karena kalau orang tidak makan berarti akan mati karena sudah 3 hari. Jadi akhirnya dong terpaksa harus makan karena darurat, kalau tidak makan berarti akan mati. Jadi orang makan. Makanya dia bilang, halal untuk kami, haram untuk Anda. Begitu Ibnu Mubarak mendengar perempuan ini berkata itu, seperti itu, dia langsung menangis, dia pulang ke rumah. Sampai di rumah DP istri tanya, mana daging yang Anda bilang beli? Dia bilang, jangan tanya daging. Mana saya pedoi itu ya untuk bopi haji? Kasih keluar semuanya, jangan tahan. Diambil semua duitnya. Istrinya ikut penasaran, mari, dia bilang, kasih keluar tuh doi. Dia kasih keluar tuh doi, terus pergi ke itu ibu. Dia bilang, bu, ini saya punya uang ini, sebenarnya saya punya biaya untuk pergi haji. Tapi karena kebutuhan ibu itu lebih daripada aku yang mesti pergi haji, sedangkan ibu kalau tidak punya uang berarti ibu akan kelaparan dan kehinaan. Maka duitnya itu diberikan seluruhnya kepada si ibu. Sementara Ibnu Mubarak tidak pernah mengerjakan haji, tapi para malaikat sudah bercerita tentang tentang Muhammad, ya, sudah diceritakan. Makanya yang didengarkan tadi oleh Ibnu Mubarak dalam tidur itu menjelaskan tentang si fulan ini yang memang Allah sudah katakan bahwa karena hajinya dia sampai seluruh haji orang dari seluruh dunia ini diterima. Andaikan dia tidak haji, padahal dia tidak pernah mengerjakan haji, hanya karena kepeduliannya terhadap perempuan, janda dan anak-anak miskin, sehingga dia membatalkan hajinya, namun duit yang ada itu diberikan kepada keluarga yang sangat membutuhkan. Makanya saya bilang tadi, kadang-kadang kita andalkan kita punya satu amalan, belum tentu diterima oleh Allah, tapi dengan perbuatan yang lain yang mungkin bagi kita dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala satu perbuatan atau satu pekerjaan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan malam ini kita orang biar sedikit apa yang kita orang bicarakan, tapi saya yakin dengan keikhlasan kita dari kami dan para pengurus di sini, anak-anak kita, mudah-mudahan bagaimana kita duduk bersama untuk bisa maghrib mengaji itu kita coba untuk bisa sosialisasikan. Jadi tidak usah banyak. Jadi cukup mungkin satu makra, ya. Sistem saya mengajar ke majelis juga seperti itu. Satu makra kita baca bersama. Setelah itu kita terjemahkan, baru kita akan memberikan penafsiran menyesuaikan dengan audiens kita. Sehingga kadang-kadang ketua bicara tinggi-tinggi, tapi orang yang mendengarkan tidak mengerti, ya. Jadi ketua orang mencoba untuk bisa. Kemudian saya mungkin mau, itu pernah saya baca cerita yang ketua orang sini ada itu fasilitas untuk memandikan jenazah. So ada satu untuk yang peti angka-angka jenazah itu sudah, cuma yang dia di pemandian ini
sudah jadi hanya kekurangan dia apa dia di permandian, tempat permandian jenazah itu ada sudah mulai rusak, dan dia di pembuangan di dalam permandian itu sudah keluar, itu barangkali belum dibikin sebagus mungkin, sehingga mungkin juga keputusan untuk tambahan. Ya, jadi mungkin begini, saya percayakan saja. Coba tanya, utuh satu itu berapa? Dalam satu unit ini, ya, itu berapa harganya? Baru nanti kasih tahu ke saya. Insyaallah, alhamdulillah anak-anak punya niat untuk menyumbang, ya. Sehingga ada kita orang belum keluar, tapi kita orang harus di sini dulu. Ya. Bapak Ibu sekalian, saya kira dari saya demikian. Kita orang mau bicara panjang-panjang juga. Ibarat gelas, kalau sudah penuh, kita orang tambah terus, hanya yang sudah di bawah juga dia keluar. Ya. Jadi pendek, ringkas, tapi mudah-mudahan ada manfaatnya. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Imam untuk bisa, kalau memang ada tanya jawab, saya persilakan. Kalau memang tidak, ya nanti barangkali ditambah oleh Ustaz Haikal. Setelah sudah, ya saya kira demikian. Al-afu minkum, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih apa yang telah disampaikan oleh Ustazah Radiah dan Ustadz Haikal, yang pada kesempatan yang baik ini hadir pula di tengah-tengah kita Ustadz Haji Syarif Haji Ibrahim, yang telah hadir sama-sama kita pada malam hari ini. Ini adalah satu program baru dan saya sangat menyentuh dengan program ini, di mana apa yang disampaikan oleh Ibu Hajah Radiah tadi ini mungkin juga bukan di masjid kita saja. Semua masjid saya kira juga butuh penafsiran, butuh arti daripada ayat-ayat yang kita baca seperti di dalam juz Ammah. Ini agar menambah pemahaman, agar menambah pengetahuan, agar menambah ilmu kita dalam melaksanakan salat 5 waktu atau setiap saat yang kita baca bacaan dalam salat. Itu minimal kita barangkali tahu artinya, walaupun apa yang disampaikan oleh Ustazah tadi mungkin setelah baca bersama diartikan, setelah diartikan mungkin ditafsirkan. Ini sangat luar biasa, apalagi dengan momentum mungkin tinggal 1-2 hari atau 1-2 malam lagi kita sudah memasuki bulan Rajab, sehingga itu barangkali program ini kalau memang bisa, barangkali selaku pengurus masjid kami membuka pintu untuk siap menerima. Kalaupun ada jadwal seminggu sekali atau 2 minggu sekali atau sebulan sekali, kami siap untuk menerima, dan kami akan mensosialisasikan ke jamaah maghrib, karena mungkin waktu yang paling pas pada maghrib, mengisi di antara maghrib dan isya. Dan untuk itu sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas informasi dari Dewan Dakwah malam ini yang telah hadir bersama kita di Masjid Istimewa Ikhwan. Mungkin seperti yang disampaikan oleh Ustazah tadi, mungkin ada yang mau bertanya, mungkin dibuka kesempatan pertanyaan, 1 pertanyaan, karena ini waktu tinggal 8 menit lagi sudah masuk waktu Isya 58. Jam 19.58 sudah masuk waktu Isya. Untuk itu barangkali dapat kami layani 1 pertanyaan. Bapak Ibu yang mau bertanya kami persilakan. Itu
Enggak, kalau tidak ada. Ahmad? Sudah ada sementara. Kalau ada format juga situ kita menyesuaikan. Ahmad, format nih, format remaja masjid. Saya bisa ambil itu. Ini Ustaz Haikal ya? Itu untuk kita? Atau ke foto saya? Itu kasih. Saya kira kalau terada barangkali Ustadz Haikal barangkali ada mau tambahkan, kami persilakan. Biar di poin remaja. Apa sedikit kayaknya ada waktu. Saya hanya ingin memberikan motivasi kepada generasi muda. Saya pernah mendengar hadis Rasulullah SAW. Beliau bersabda bahwa di hari kiamat ada 10 golongan orang yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala ketika panas yang sangat membakar. Di antara 10 golongan tersebut yaitu yang saya garis bawahi adalah ketika engkau melihat seorang pemuda yang bolak-balik dari rumah menuju masjid, maka percayalah bahwa dia adalah pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan hadis ini, Allah Subhanahu wa taala pun telah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha ilallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin." Sesungguhnya hanya hamba-hamba Allah yang beriman kepada Allah dan hari akhirat sajalah mereka yang memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Orang tua bukan kita tidak percaya kepada orang tua, tetapi kita sebagai generasi muda bantu kerja BKM supaya masjid ini hidup dengan kegiatan-kegiatan keagamaan yang dikoordinir langsung oleh kerjasama dua kolaborasi antara BKM dan remaja masjid. Oleh karena itu teman-teman sekalian, struktur yang telah saya berikan kepada ketua remaja masjid insyaallah nanti disesuaikan di situ, dan kami berharap agar ibu-ibu, bapak-bapak dorong anaknya untuk bisa bergabung dengan kepengurusan remaja masjid Ijtima'ul Ikhwan. Terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kelurahannya Kelurahan Salahuddin. Oh, Kelurahan Salahuddin, maaf. Foto bersama. Alhamdulillah.